Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah. Sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya masak-masak sampai mendengarkan kita membuat video ini atau mendengarkan tafakur kita bersama. Wabil khusus kepada tuan rumah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bermauidhah pada sore hari ini. Selain itu, selain kita bertafakur bersama di sini, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak As'ari. Tanpa arahan beliau dan dukungan beliau, mungkin acara ini tidak berjalan secara semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mempersingkat waktu, monggo kita mulai. Jadi, kalau tadi tentang ibadah, tentang sholat, kalau saya di sini akan menjelaskan tentang tahlilan. Nah, kalau tahlilan, sebelum kita mengetahui apa sih tahlilan itu, kita tahu sebelum kita merujuk pada tahlilan, alangkah baiknya kita lebih tahu dulu apa sih yang dimaksud tahlilan. Kalau ibu ya tahlilan kalau nahlilkan orang mati itu. Itu seperti itu kan, ada 3 hari, mulai dari 1 sampai 7 ya ibu ya. Terus 40. Terus dengan seterusnya sampai ada yang setahun. Nah, itu. Apakah ada sejarahnya dari itu? Waktu itu emang nggak ada sejarahnya ketika Nabi. Makanya ada beberapa mazhab di sini itu mengatakan, ada beberapa mazhab atau pengikut yang mungkin di sini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ mengatakan kalau tahlilan itu bid'ah, tidak ada pada zamannya Nabi. Namun itu dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena isi tahlilan yang kita lakukan di sini bukan tahlilan yang dimaksud dengan mereka. Kalau di mereka itu mungkin ceritanya gini. Dulu itu ada bukan zamannya Nabi, waktu itu ada yang meninggal dan diisi. Sempat dikatakan seperti acaranya orang Hindu. Tahlilan itu awalnya. Soalnya di situ isinya itu kayak, kalau orang Hindu kan kalau saudaranya meninggal, kita kayak makan bersama, kumpul-kumpul bersama, kayak menghilangkan kesedihan. Tapi ketika turun ke tanah Nusantara, dibawa oleh Wali Songo, itu diganti isinya. Yang awalnya kayak mabuk-mabukan, kayak makan-makan, kayak seorang Hindu, pada kayak ceritanya orang Hindu itu diganti ketika masuk di Nusantara ini, diganti dengan membaca tahlil, kayak kita memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan di sini untuk siapa? Untuk yang meninggal dunia di situ gitu. Selain itu juga ada yang kayak menjadikan si tuan rumah atau keluarga kerabatnya itu kita menghibur sebagai orang yang kita datang di situ. Jadi isinya bukan seperti orang tahlilan lagi, sama Wali Songo itu diakulturasi, kayak diganti isinya gitu. Jadi tahlilan secara tidak langsung kayak gitu. Kemudian di sini ada 4 mazhab. Ada 4 mazhab yang mengartikan tahlilan itu bagaimana di sini. Sebelumnya ada makna dan fungsi tahlilan tersendiri. Yang pertama, fungsinya di sini apa? Bentuk penghormatan dan doa bagi almarhum gitu. Jadi tahlilan di sini ini untuk membaca Yasin, membaca kayak la ilaha illallah, itu kan memohon ampunan kepada Allah, agar si yang meninggal ini diberi ampunan gitu. Kita memberikan hadiah lah secara tidak secara artian kayak gitu. Terus serta mempererat tali silaturahmi keluarga dan kerabat. Kan kalau kayak gini bukan hanya kerabat yang jauh-jauh pasti datang ya. Iya, melabet gitu. Bahasa Maduranya melabet. Nah, iya, Maduranya itu melabet gitu. Kalau Jawanya itu melabet. Nah, karena saya orang Jawa jadi melabet kayak gitu. Lah, pasti orang saudara-saudara yang jauh dari antar kecamatan pasti akan datang kan Bu, ketika 40 harian, ketika 7 harian atau 1 harian, kadang berbelasungkawa datang di situ. Nah, cara tidak langsung di situ untuk juga mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan kerabat gitu. Terus di sini itu yang saya katakan perbedaan antara tahlilannya kita dengan tahlilannya orang Yahudi itu. Kalau tahlilannya kita diisi dengan
dengan membaca tahlilan, memohon maafkan Allah, memohon maafkan yang meninggal dunia kepada Allah. Kayak kita mengaturkan, ampunilah dosa yang meninggal ini Ibu, ampunilah dosa orang yang meninggal ini Allah, gitu kan, secara tidak langsung kayak gitu. Tapi kalau orang Yahudi ya diisi dengan kayak ngaben secara tidak langsung kayak gitu, kayak isinya kayak nyanyi biar terlarut dari kesedihan pakai gitar gitu. itu ya. Kalau kita di sini diisi dengan tahlilan gitu. Kemudian di sini ada juga macam-macam tahlil. Kalau tadi kan tahlilan, sekarang ini tahlil. Ada macam-macamnya Ibu. Tahlil yang pertama, tahlil dalam rangkaian doa. Doanya bagaimana? Doa untuk almarhum atau orang yang udah Sekali lagi, tahlil yang di sini ini merangkai doa. Yang kedua, tahlil peringatan kematian kayak 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari, 10 hari, dan bahkan whole kan ya. Nah, terus yang ketiga itu rangkaian ibadah. Kenapa kok kita beda dengan Yahudi? Karena isinya bid'ahnya kita ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Isinya itu kepada Allah. Zikir bareng kayak gitu kan kalau di ibadahnya kita. Terus yang keempat itu tahlil ada yang berbagai konteks. Dalam kadang kita acara yasinan, ibu-ibu biasanya kalau senenan, kamisan kayak gitu kan pasti ada tahlilannya juga ya. Selain burda pasti ada tahlilan, sholawatan kayak gitu pasti ada selipan tahlilan di situ. Kemudian ada juga ketika hari besar Islam pasti ada tahlilannya juga, ada tahlil juga di situ. Sudah. 8. Enggak sih, kurang. Kemudian di sini ada 4 mazhab yang mengartikan tahlilan di sini. Yang pertama itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan tahlil tidak termasuk praktik yang dianjurkan dalam agama Islam. Di sini katanya Imam Syafi'i itu tahlil itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak diharamkan tahlil ini karena yaitu isinya tentang bid'ah yang hasanah, isinya itu tentang kebaikan, tentang kalimat-kalimat tauhid yang ditujukan kepada Allah. Terus yang kedua itu Imam Hanafi. Imam Hanafi ini banyaknya kalau di Indonesia itu ada di Sumatera dan di Kalimantan, itu banyaknya di sana. Nah, pengikutnya Imam Hanafi itu banyak di sana, di Sumatera, di Kalimantan. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah ke Sumatera, ke Kalimantan, pasti menemukan orang-orang Hanafi di sana. Kemudian ada juga yang ketiga itu Imam Maliki. Imam Maliki ini juga ada kebanyakan masyarakatnya kalau di Indonesia itu ada di Sulawesi dan di Nusa Tenggara di situ. Terus yang keempat itu mazhab Hambali. Hambali ini mengatakan kebanyakan penduduknya, pengikutnya di situ itu dari Aceh, yang cenderung mirip dengan Imam Syafi'i tadi, tidak menganggap tahlilan sebagai sebuah ritual yang disyariatkan Islam. Emang nggak disyariatkan, tapi kita itu memberikan kayak mempermudah si yang meninggal untuk menuju mungkin hisapnya ya. Jadi kayak kita memohon maafkan mereka biar mereka itu dimudahkan di jalan ketika mau dihisap oleh malaikat gitu. Kesimpulannya di sini tahlilan hal yang wajar dalam Islam dan penting untuk mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan tersebut. Dari 4 mazhab itu kita diajarkan tentang menjaga toleransi dan perbedaan yang di situ. Kayak kita nggak boleh menyalahkan orang-orang yang celana cingkrang itu kan nggak ikut tahlilan kita kan. Mereka kan nggak melakukan tahlilan. Kalau udah ada yang meninggal saudara, ya udah wes nggak ada namanya tahlilan. Kalau kita kan ada kayak 7 hari 40 hari ada gitu. Kalau mereka yang celananya cingkrang itu yang pendek-pendek ke atasan itu yang kayak mau ke sawah celananya itu mereka nggak ada tahlilan di sana. Lah di situ ada perbedaan antara kita dengan mereka. Kita itu harus toleransi di situ. Kayak
oh kita harus menghormati. Kalau nggak ada tahlilan di sana, oh iya guys, nggak ada tahlilan, berarti kita cuma berbelasungkawa saja ke mereka gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata baik laku atau perbuatan, mohon dimaafkan karena sekarang masih sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.